Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan roti tawar yang sudah dipotong kecil sebanyak 8 lembar. Untuk jenis roti tawarnya boleh sesuai selera ya teman-teman. Di sini aku pakai yang ada rasa susunya. Mau pakai yang plain juga boleh. Lanjut kita tuang santan sebanyak 500 ml atau setara 2,5 gelas belimbing. Nah, ini diusahakan semua rotinya terendam oleh santan ya teman-teman. Boleh kita tekan-tekan seperti ini. Kalau udah rata, ini boleh kita sisihkan sebentar. Lanjut kita pecahkan 2 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Untuk jumlah gula ini boleh sesuai selera. Kemudian sedikit perasa vanila, ini aku pakai yang cair. Dan garam 1/4 sendok teh. Lanjut kita aduk hingga gulanya larut. Setelah tercampur rata dan gulanya larut, kemudian tambahkan tepung maizena sebanyak 110 gram atau setara 11 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya ini setara kurang lebih 10 gram. Dan ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata dan adonannya mulus. Setelah tercampur rata dan adonan mulus seperti ini, selanjutnya kita tuang santan sebanyak 250 ml. Jadi untuk semua santan yang aku gunakan dalam satu resep ini menggunakan 2 bungkus santan instan. Kemudian aku tambahkan dengan air hingga volumenya mencapai 750 ml. Jadi nanti kita bagi aja gitu teman-teman. Dan kalau udah, lanjut kita tambahkan roti tawar yang udah kita rendam dengan santan tadi. Nah seperti ini. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita tambahkan margarin yang udah dicairkan. Sebelum dicairkan ini beratnya 50 gram ya teman-teman, atau setara kurang lebih 3 sendok makan. Dan ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan semua bahannya ini tidak ada yang mengendap agar hasilnya bagus ya. Setelah tercampur rata, lanjut kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang persegi seperti ini. Ukurannya 16 x 16 cm dan tingginya 7. Yang sudah aku oles dengan minyak goreng hingga ke seluruh permukaan loyangnya. Dan bagian alas aku lapis dengan kertas roti. Dan lanjut kita tuang adonannya. Lanjut diratakan agar permukaannya rapi dan juga bagus ya teman-teman. Kalau udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman pancinya itu harus dilapisi serbet, dilapisin ya agar uap air tidak menetes ke permukaan kue. Setelah 40 menit ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari panci. Boleh kita tekan menggunakan alat penekan seperti ini agar permukaan atas kuenya ini lebih rapi ya. Tapi ini opsional aja, kalau nggak ada juga nggak apa-apa teman-teman. Dan ini kita biarkan hingga kuenya ini benar-benar dingin. Setelah kuenya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah, untuk kue serikaya ini aku buatnya malam ya teman-teman.
Setelah suhunya udah mulai dingin, aku simpan ke dalam kulkas, dan ini hasilnya setelah keesokan paginya. Karena kalau dimakan saat dingin itu makin enak ya teman-teman, opsional aja. Dan kita lepaskan loyangnya. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Lanjut kita lepaskan kertas rotinya. Insya Allah nggak bakal lengket. Tuh, hasilnya mulus banget. Dan lanjut kita potong-potong. Kalau aku di sini dibagi menjadi 2 bagian. Kalau untuk ukuran potongannya ini sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Dan satu potongan besar ini akan aku potong lagi menjadi sekitar 10 sampai 12 bagian. Nah, ini hasil potongannya teman-teman. Tuh, terlihat lembut ya. Kalau udah selesai dipotong, lanjut aja kita kemas. Di sini aku menggunakan plastik OPP yang ukuran 10 x 10 cm. Jika teman-teman lagi ada yang cari plastik ini, untuk link pembeliannya aku tulis di kolom deskripsi. Boleh cek di sana. Dan agar lebih cantik, aku tambahkan stiker ucapan seperti ini. Dan ini juga bisa menambah harga jual ya teman-teman. Tuh, cantik banget. Langkah pertama, siapkan wajan, lalu masukkan gula sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Kemudian buka 3 bungkus bubuk agar plain atau setara 21 gram. Selanjutnya, tambahkan susu kental manis sebanyak 200 ml. Lalu garam setengah sendok teh, endapan daun pandan suji sebanyak 50 ml. Kalau misal nggak ada, pakai jus pandan sebanyak 200 ml juga boleh. Kalau misal nggak ada juga, pakai pasta pandan sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. Dan terakhir kita tuang santan kental sebanyak 1200 ml. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya masih pucat banget. Jadi akan aku tambahkan dengan pewarna makanan hijau tua. Ini kita tambahkan secukupnya aja, disesuaikan dengan tingkat hijau yang kita inginkan. Dan kembali diaduk rata. Lanjut kita masak di atas kompor, nyalakan api kompornya sedang aja dan terus diaduk hingga mendidih. Selama memasak seperti ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Jadi harus terus diaduk. Setelah mulai mendidih, nah seperti ini hasilnya juga lebih kental. Boleh kita matikan api kompornya dan aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Gimana teman-teman buatnya, super mudah banget kan? Nah, kalau udah uap panasnya berkurang, nanti langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Selanjutnya kita siapin loyang. Di sini aku pakai loyang persegi ukuran 18 x 18 cm. Boleh kita basahi dengan sedikit air agar nanti mudah dikeluarkan. Dan langsung aja kita tuang adonannya. Setelah selesai dituang, kita biarkan hingga set. Setelah dodol agarnya set, boleh langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai, selanjutnya kita beri alas dan dibalik. Boleh bantu sedikit ditekan untuk mempermudah. Tuh, ini hasilnya. Alhamdulillah cantik banget. Warna hijaunya bagus ya teman-teman. Tuh, super mulus banget. Dan langsung aja yuk kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera.
Kalau aku di sini dipotong menggunakan pisau gerigi seperti ini agar bentuknya lebih cantik. Nah, kayak gini, lanjut kita potong-potong. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik seperti ini. Kalau mau pakai mika juga boleh ya, jadi disesuaikan aja. Agar tampilannya lebih cantik dan menarik, teman-teman boleh menambahkan stiker ucapan seperti ini. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Nah, ini dia dodol agar pandannya udah jadi, hasilnya cantik banget dan warnanya juga bagus. Dan langsung aja aku coba ambil satu, mau cobain. Untuk harga jual, teman-teman bisa sesuaikan aja sama bahan yang digunakan. Nah, ini aku coba belah ya. Tuh, untuk teksturnya lembut tetapi sedikit padat, teman-teman. Cobain ya, bismillahirrahmanirrahim. Beneran ini rasanya enak banget, manisnya udah pas, pandannya berasa, gurih, creamy, ini enak. Dimakan saat dingin ini makin enak. Wajib banget teman-teman cobain untuk cemilan di rumah. Pertama, siapkan alat untuk menghaluskan. Lalu masukkan roti tawar sebanyak 4 lembar. Ini boleh kita sobek-sobek seperti ini ya. Tujuannya agar mempermudah menghaluskannya. Kalau udah, selanjutnya kita tuang susu cair sebanyak 250 ml. Nah, karena untuk makan sendiri di sini aku pakai yang UHT full cream ya. Kalau mau lebih hemat, pakai susu kental manis ditambah air juga boleh. Lalu pecahkan 1 butir telur ukuran sedang. Dan ini lanjut kita haluskan. Setelah dihaluskan hasilnya seperti ini. Kita sisihkan sebentar. Lanjut kita siapin panci. Masukkan gula sebanyak 90 gram atau setara 6 sendok makan. Lalu bubuk agar sebanyak 1 bungkus atau setara 7 gram. Lalu tambahkan susu kental manis sebanyak 3 bungkus atau setara 120 gram. Kemudian tambahkan air sebanyak 500 ml. Dan agar rasanya lebih enak, teman-teman boleh menambahkan dengan sedikit garam. Dan ini lanjut diaduk rata. Lanjut kita masak di atas kompor, gunakan api sedang aja dan terus dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Dan lanjut kita tuang roti tawar yang udah kita haluskan di awal tadi. Ini kita tuang semuanya ya. Dan ini kita nyalakan kembali api kompornya, masak hingga mendidih. Setelah mendidih dan meletup-letup seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Kemudian kita tambahkan margarin sebanyak 1 sendok makan. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita bagi ke dalam 3 wadah sama rata seperti ini. Dan kita beri pasta sesuai selera. Di sini aku pakai pasta coklat dan juga pasta stroberi. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, lanjut kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang persegi panjang seperti ini. Untuk ukurannya 20 x 8 cm dengan tingginya 7 cm. Dan lanjut kita tuang adonan pudingnya. Nah, ini kerjanya harus lebih cepat ya teman-teman, karena pudingnya ini cepet banget ngesetnya. Kita tuang di titik tengah sebanyak 2 sendok makan. Begitu seterusnya, lakukan secara bergantian hingga adonan habis.
Nah, setelah selesai dituang hasilnya seperti ini. Kalau mau dikasih motif atasnya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Dan ini kita biarkan dulu hingga pudingnya benar-benar set. Setelah pudingnya set, hasilnya seperti ini. Lanjut kita keluarkan dari loyang, bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kalau udah selesai, boleh kita beri alas dan dibalik seperti ini. Dan bantu sedikit ditekan-tekan untuk mempermudah mengeluarkan pudingnya. Nah, ini hasilnya, Masya Allah cantik banget. Dan langsung aja kita potong-potong. Di sini aku menggunakan pisau plastik, jadi biar nggak lengket ya teman-teman. Ketika dipotong berasa ini pudingnya lembut banget. Untuk hasilnya nggak berair sama sekali ya, ini bagus. Tuh hasilnya seperti ini, warnanya juga cantik banget. Kalau mau menggunakan pisau bergerigi seperti ini juga boleh ya teman-teman. Boleh disesuaikan aja. Nah, ini hasilnya, sama-sama cantik ya. Jadi teman-teman tinggal pilih aja mau yang bergerigi atau yang polos. Dan ini setelah selesai dipotong, kalau mau dijual bisa dikemas menggunakan plastik. Ini aku pakai plastik OPP ukuran 10 x 10 cm. Kalau misal mau pakai plastiknya yang lembaran juga boleh ya. Disesuaikan aja teman-teman. Agar lebih cantik dan menarik, teman-teman boleh menambahkan stiker ucapan seperti ini. Ini menurut aku stikernya lumayan ekonomis. Teman-teman cari aja di online shop, banyak kok. Tuh, cantik banget ya. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Pertama kita buat puding karamelnya dulu. Masukkan gula sebanyak 120 gram atau setara 8 sendok makan. Dan ini kita masak hingga gulanya meleleh. Setelah sebagian gula udah mulai meleleh, boleh kita goyangkan pancinya seperti ini. Jadi nggak perlu diaduk ya teman-teman, cukup seperti ini aja. Setelah gulanya meleleh semua seperti ini, boleh diaduk-aduk dan kita kecilkan api kompornya. Kemudian kita tuang air sebanyak 500 ml. Dan ketika menuang ini harus hati-hati banget ya teman-teman, jangan sampai terkena tangan karena ini panas banget. Nah, lanjut kita aduk hingga gulanya larut. Setelah gulanya udah larut, kemudian kita tambahkan 1 bungkus bubuk agar plain. Dan ini sambil diaduk seperti ini hingga tercampur rata. Lalu boleh tambahkan sedikit garam agar rasanya lebih enak. Dan ini lanjut dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, boleh kita matikan api kompornya. Dan lanjut kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk puding karamelnya udah jadi dan siap dituang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang, ini aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm dan basahi dengan sedikit air. Dan lanjut kita tuang larutan puding karamelnya. Nah, ini kita bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman. Untuk setengah bagian larutan puding karamelnya kita sisihkan dulu. Dan ini kita biarkan hingga setengah set. Selanjutnya udah aku siapin Powerful Chopper Vino EHL 8399 berkapasitas 2 liter, dilengkapi dengan 3 layer blade dengan kemiringan 35 derajat. Jadi lebih cepat dalam melumatkan bahan makanan. Dan langsung aja kita siapin roti tawar sebanyak 4 lembar. Dan ini boleh kita potong-potong kecil seperti ini. Dan untuk chopper ini udah food grade ya teman-teman, jadi aman untuk digunakan dan bergaransi selama 3 tahun. Kalau teman-teman berminat boleh langsung aja cek Instagramnya di Turbo ID.
Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram atau setara 7 sendok makan, kuning telur sebanyak 3 butir, garam setengah sendok teh, bubuk agar plain sebanyak 1 bungkus, susu kental manis sebanyak 80 gram atau setara 2 bungkus, dan terakhir kita tuang susu UHT full cream sebanyak 800 ml. Nah, seperti ini teman-teman. Dan lanjut kita haluskan. Untuk chopper ini memiliki 2 tingkatan ya. Jadi ada low dan juga high. Jadi teman-teman bisa pilih untuk kecepatan yang ingin digunakan. Dan lanjut kita nyalakan choppernya. Nah, aku rasa ini udah cukup dan boleh kita matikan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman, halus banget. Tuh, hasilnya teman-teman bisa lihat. Dan lanjut kita tuang ke dalam wajan. Di sini udah aku siapkan dan kita nyalakan api kompornya sedang aja. Terus dimasak hingga mendidih dan sambil diaduk seperti ini. Oh iya, ini tadi kelupaan, boleh kita tambahkan perasa vanila kira-kira setengah sendok teh agar nanti hasilnya nggak bau amis ya teman-teman. Dan ini lanjut dimasak. Setelah mendidih dan mengental seperti ini, jadi udah meletup-letup, boleh kita matikan api kompornya dan lanjut diaduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, ini untuk lapisan roti tawarnya udah selesai ya teman-teman. Nah, ini untuk puding karamelnya udah setengah set. Selanjutnya kita siapin untuk lapisan yang roti tawarnya. Boleh kita aduk-aduk sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapin juga coklat bubuk. Dan langsung aja kita tuang adonan roti tawarnya. Untuk jumlah secukupnya aja, boleh dikira-kira ya teman-teman. Dan jangan lupa diratakan seperti ini. Nah, kalau udah selesai dituang, hasilnya seperti ini. Jadi untuk ketebalannya dikira-kira aja ya. Dan ini tadi kelupaan nge-record teman-teman, aku lupa klik, jadi nggak kerekam. Dan ini kita tuang coklat bubuknya hingga rata ya. Nah, seperti ini. Diusahakan gunakan coklat bubuk yang rasa pahitnya itu nggak terlalu pekat, agar rasa coklatnya itu nggak terlalu strong banget teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini ya. Dan lanjut kita tuang untuk lapisan roti tawarnya. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah selesai, nah ini untuk lapisan terakhir, langsung aja kita tuang larutan puding karamelnya yang udah kita sisihkan tadi. Kalau misal mengeras, boleh kita panaskan kembali ya teman-teman, dan masak hingga mendidih. Nah, ini hasilnya. Langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Nah, ini untuk semua lapisannya udah selesai dan kita biarkan hingga benar-benar set. Kalau mau disimpan di dalam kulkas juga boleh. Setelah pudingnya set, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Lalu kita beri alas dan dibalik. Boleh bantu sedikit ditekan untuk mempermudah mengeluarkannya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh sesuai selera. Dan langsung aja kita potong kembali. Nah, untuk satu potongan besar ini bisa menghasilkan sekitar 8-10 bagian. Sesuaikan dengan besar potongannya ya teman-teman.
Tuh, hasil perlapisannya cantik banget. Nah, ini aku coba ambil dulu untuk melihatkan lapisnya. Tuh, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Tampilannya sangat bagus. Nah, ini dia puding lapis Prancisnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Tampilannya itu sangat menarik ya teman-teman. Buatnya super mudah. Ini hanya terbuat dari roti tawar dengan perpaduan puding karamel. Tuh, cocok banget ini dijadikan untuk sajian di hari-hari besar seperti lebaran, atau untuk cemilan di rumah, atau kalau mau untuk ide jualan juga boleh banget. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, dan jangan lupa juga komen, share, lalu di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.